Suaranya masih belum terdengar, Pak. Terdengar, Bu? Sekarang masih belum terdengar. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain apakah terdengar suara Pak RM atau belum. Dengar? Memang belum ya. Oke, nah sekarang lebih terdengar. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Eh, saya share screen, Bu, ya. Ya, boleh silakan, Pak. Halo, apakah presentasi saya terlihat? Sudah terlihat, Pak. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, Terdengar. cukup jelas. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin yang kami hormati Pak Wayan dan Ibu Tia, moderator dan Bapak Ibu semua. Baiklah, eh, kita akan memasuki pertemuan pertama mata kuliah kita fluida, mekanika fluida 1. Itu ini merupakan pertemuan pertama kita. Nah, sebelum pertemuan ini dimulai, untuk mengambil berkah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kami mohon Pak Bakri untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Eh, kita sudah melakukan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kita semua. Apakah semuanya hadir? Baik, Alhamdulillah pertemuan hari ini hadir semua. Ini merupakan pertemuan perdana, menjadi pertemuan yang cukup penting ya. Eh, Sebelum kita memasuki materi, saya akan menyampaikan yang menjadi capaian pembelajaran kita pada pertemuan pada hari ini. Yang pertama itu mahasiswa memahami pengertian eh, mekanika fluida dengan benar. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan sistem satuan dengan benar. Kemudian mahasiswa memahami sifat-sifat dari fluida dengan kemudian yang terakhir mahasiswa mampu menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan mekanika fluida. Nah, sebelum kita memasuki materi, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu dengan kawan-kawan semua mahasiswa. Eh, Mungkin di pelajaran mata kuliah sebelumnya seperti fisika dan baik di SD, SMP dan di fisika dasar di semester 1 itu sudah kita pelajari apa itu fluida. Mungkin ada yang bisa bisa memberikan pendapat apa itu fluida. Iya, baik. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Artinya masih sangat baik ingatannya terhadap apa itu fluida. Kemudian eh, sifat-sifat jenis-jenis fluida mungkin ada silakan yang mau memberikan jawaban kira-kira sifat-sifat fluida apa aja atau jenis-jenis fluida. Iya, betul. Nah, betul betul ada fluida cair, ada fluida gas seperti itu. Itu mata kuliah di sangat-sangat dasar ya. Kemudian dulu kita sering belajar di SMP, SD ada besaran dalam eh, dimensi. Ada besaran pokok, ada besaran primer, ada besaran sekunder. Ada yang masih ingat kira-kira? Ya, silakan Pak Fahri. Baik, baik. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Artinya eh, masih ingatannya masih bagus. Ini masih luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depan, 1 semester ke depan ini kita dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Baik, kita lanjutkan.
untuk materi kuliah kita hari ini, yang pertama saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari terkait 1 semester ke depan ini. Yang pertama itu tentu yang hari ini tentang fluida, sifat-sifat fluida, kemudian nanti ada statika fluida, kemudian dinamika fluida, kinematika fluida, analisis volume atur, analisis diferensial aliran fluida, analisis dimensional dan kesebangunan, analisis fluida viskos dalam pipa dan aliran luar. Adapun referensi yang menjadi referensi buku yang menjadi referensi kita itu ada 3 menjadi referensi utama dalam mata kuliah ini, yaitu ada buku Munson 2016, ada bukunya Fox, dan ada bukunya Wise. Silakan nanti di perpustakaan ada dan di library kita, digital library kita bisa dicari ya. Baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama itu terkait dengan fluida, pengertian fluida. Apa itu? Apa itu fluida? Mungkin ada yang masih ingat, tadi sudah dijelaskan ya. Fluida adalah substansi yang dapat mengalami deformasi secara kontinu, mengalir di bawah pengaruh tegangan geser. Nah, Selamat pagi, saudara. di bawah Kedengaran suara saya. Jadi seperti yang saya WA-kan ke fluida adalah substansi yang dapat mengalami deformasi Guru, secara kontinu, ya, mengalir di hari bawah ini pengaruh adalah tegangan pertemuan geser. bulan. Nah, ini struktur fluida dalam keadaan solid. Kemudian ini dalam keadaan cair, fase cair, kemudian ini dalam keadaan gas. Nah, Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, ketika sebuah solid diberikan tegangan atau regangan, diberikan gaya geser misalnya, diberikan tegangan di sini sebesar F ke arah kanan ini, maka benda solid ini tidak akan mengalami deformasi, artinya sangat kecil sekali jika mengalami deformasi. Nah, berbeda dengan fluida. Fluida ketika misalnya sebuah fluida ini dalam plat diam, kemudian kita berikan fluida, kemudian kita berikan tegangan geser di sini sebesar gaya F, maka fluida ini akan mengalami deformasi plastis. Maaf, akan mengalami deformasi yang secara terus-menerus, artinya mengalir akibat pengaruh dari tegangan geser. Jadi tegangan geser ini tadi dalam keadaan T0 bergerak menjadi keadaan 1 dan T2, di mana T2 itu lebih besar dari T1 dan lebih besar dari T0. Baik, selanjutnya mekanika fluida adalah cabang ilmu rekayasa yang mempelajari masalah gaya dan energi yang dibangkitkan oleh fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Nah, di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu energi, apa itu gaya. Baik, betul sekali itu. Ya, nah artinya mekanika fluida cabang ilmu rekayasa yang mempelajari masalah gaya dan energi yang dibangkitkan oleh fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Nah, ini contoh fluida itu digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama itu cairan, yang kedua gas uap. Nah, ini fluida dalam keadaan padat, misalnya gula yang dipadatkan. Kemudian ini dalam keadaan cair. Di sini air yang dimana fluida ini akan menempati ruang atau tempat wadahnya. Kemudian ini adalah gas uap daripada kopi panas misalnya. Ya, Bapak Ibu, mungkin yang belum ngopi pagi ini boleh dicoba. Baik, kita lanjutkan.
cairan. Apa yang menjadi sifat daripada fluida yang berbentuk cairan? Mungkin ada ya. Ya, jadi fluida yang berbentuk ini, bentuk cairan ini dia akan menemukan tempat di mana cairan itu dituangkan. Kemudian tidak mampu untuk dimanfaatkan atau incompressible. Misalnya ini fluida nih dalam wadah gelas ini kita berikan beban 100 kilo ke sini, dia tidak akan bisa dikompres. Nah, berbeda dengan fluida uap. Fluida uap dia akan memenuhi seluruh ruangan di mana dia berada. Kemudian mampu dimanfaatkan atau dikompresibel. Contohnya uap ini misalnya dia volumenya 1 meter kali 1 meter, itu bisa kita kompres menjadi 1 meter kali 1 sentimeter kali 1 sentimeter, seperti itu misalnya 1 meter kubik, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah pengertian fluida, tadi masalah dimensi dan kesatuan. Kita kenal ada 2 dimensi utama, yaitu sistem MLT, kemudian ada sistem FLT. Sistem MLT ini terdiri dari panjang dengan simbol L, kemudian massa dengan simbol M, dan waktu dengan simbol T. Kemudian yang kedua ada sistem LT, itu di mana gaya atau F atau force. Nah, sistem satuan sendiri itu kita kenal ada sistem satuan internasional, ada sistem Inggris atau Inggris, ada sistem English Engineering. Baik, nah kira-kira kalau misalnya saya tanya Anda semua, saudara semua nih, 100 atau 70 derajat Kelvin itu seberapa panas? Tentu kita tidak begitu familiar. Karena kenapa? Karena kita lebih familiar dengan derajat Celcius. Nah, ini adalah sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional ini untuk satuan massa itu ada kilogram, kemudian satuan temperatur ada Kelvin, satuan panjang ada meter. Nah, ini sudah ini semua. Satuan gaya ada Newton, di mana F sama dengan MLT min 2, 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada satuan energi, itu Joule, kemudian satuan waktu, second, detik, kemudian berat suatu massa dari atau berat jenis itu adalah 9,807 meter per sekon. Ini untuk persetujuan internasional. Ya. Baik. Kemudian kita kenal lagi dengan namanya satuan Inggris atau BJ. Itu untuk satuan temperatur mereka lebih familiar dengan Fahrenheit dan Rankine. Kemudian untuk satuan massa Slack. Kemudian untuk satuan gaya itu pound, di mana misalnya sebuah gaya itu F itu sama dengan MLT min 2 sama dengan FLT kuadrat per L, di mana massa itu sama dengan gaya per satuan luas. 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada satuan panjang itu foot, FT, kemudian ada satuan waktu sama, kemudian ada satuan berat massa itu G-nya 3,2,174 FT per sekon. Kita lanjutkan untuk sistem rekayasa engineering atau British Engineering tadi. Nah, untuk satuan massa mereka lebih menggunakan pound massa atau LBM.
kemudian satuan temperatur itu sama dengan satuan British tadi, kemudian satuan waktu itu detik, sekon, sama, kemudian satuan panjang itu foot, kemudian satuan gaya mereka menggunakan pound. Itu gambaran sekilasnya, nanti kita perdalam lagi seperti apa satuan-satuan ini. Nah, kemudian selanjutnya kita terkait dengan massa jenis. Ada yang ingat apa itu massa jenis? Ya, betul. Massa jenis itu secara singkat itu adalah rasio massa terhadap volume. Di mana lambangnya adalah rho. Misalnya untuk satuan internasional, massa itu kilogram per meter kubik, kemudian untuk British itu slug per ft kubik, kemudian sebagai referensi misalnya untuk massa jenis udara itu sebesar 1,22 kg per meter kubik dalam kondisi temperatur atmosfer. Kemudian untuk air itu sebesar 9, massa jenis air 999 kg per meter kubik itu pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Suhu 60 derajat Fahrenheit ini kira-kira antara 10 sampai 15 derajat Celcius kalau di Celcius kan. Nah, kemudian untuk darah misalnya, massa jenis darah itu sebesar 1060 kg per meter kubik. Itu pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, massa jenis zat cair bervariasi sedikit dengan temperatur. Sebagian besar dapat dianggap incompressible. Sebaliknya, massa jenis zat gas itu sangat tergantung pada temperatur dan tekanan. Nah, kita lihat di ilustrasi gambar ini, di grafik ini ada massa jenis, misalnya pada suhu 0 itu dia sebesar 1000. Ketika kita naikkan suhunya misalnya menjadi 80 saja, itu paling turunnya di angka 970 sekian. Artinya penurunan massa jenisnya sedikit sekali ketika diberikan dinaikkan temperaturnya. Baik, ini nanti bisa Anda lihat ya di buku referensi kita menjadi massa jenis semua zat-zat cair tadi. Ini di tabel 5 bisa dilihat, nanti bisa dicek, itu semua ada di sini. Nah, ini yang saya tanda ini di kolom nomor 3 itu bisa kita lihat misalnya air dalam pada temperatur 15 derajat Celcius itu mempunyai massa jenis sekitar 999. Begitu juga dengan bensin, air raksa, segala macam. Baik, ini untuk massa jenis gas di buku referensi kita, nanti bisa dicek di bagian lampirannya. Nanti bisa dicek kita sama-sama. Misalnya untuk nitrogen ini pada suhu 20 derajat Celcius itu sebesar 1,16 kg per meter kubik. Kemudian kita kenal lagi dengan namanya berat spesifik. Berat spesifik itu adalah berat fluida per satuan volume dengan lambang gamma di sini ya. Di mana gamma ini sama dengan rho dikali gravitasi. Rho itu massa per volume, maka kita dapat rho di sini. Nah,
untuk dimensinya itu M kali T pangkat min 2 kali T pangkat min 2. Jadi untuk satuan internasional itu satuannya Newton per meter kubik, kemudian untuk British itu pound per FT pangkat 3. Nah, ini contohnya berat spesifik dari air misalnya, itu sama dengan 9,8 kilonewton per meter kubik. Nah, data lengkapnya silakan nanti dibuka di buku referensi. Baik, untuk berat spesifik ini bisa dilihat, kemudian ada gravitasi spesifik di mana tadi atau SG, rasio massa jenis fluida terhadap massa jenis air pada temperatur tertentu. Biasanya temperaturnya itu sebesar 4 derajat Celcius. Ya. SG tidak mempunyai dimensi. Kemudian dia SG ini fluida tertentu itu dibagi rho dari air pada temperatur 4 derajat Celcius. Nah, misalnya SG untuk merkuri itu sebesar 13,55 Nah, rho, gamma dan SG ini saling berhubungan. Nah, di sini salah satu contohnya. Jadi satu air raksa itu sama dengan 13,55 air seperti ini. Baik. Selanjutnya itu terkait dengan viskositas. Ya. Viskositas ini nanti mungkin dapat dibaca karena keterbatasan waktu. Selanjutnya, oh ya, terakhir. Viskositas ini air dan pelumas mempunyai massa jenis yang mirip, tetapi karakteristiknya saat mengalir itu sangat berbeda. Itu yang paling penting dipahami. Itu kenapa itu perlu kita mempresentasikan sifat alirnya. Misalnya ini ada 2 plat datar, diletakkan baja di antaranya, kemudian itu akan terjadi sifat alir sebesar delta A. Ini ada plat dalam keadaan diam, kemudian kita berikan fluida di sini, kemudian kita berikan gaya sebesar P misalnya. Fluida ini akan mempunyai sifat bergerak itu sebesar dari titik AB menjadi titik AB aksen seperti itu. Itu nanti bisa kita pelajari lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Untuk PR silakan nanti untuk membuat ringkasan materi pada hari ini nanti dikumpulkan pada hari Jumat ya 10 Mei itu jam 23.29 seperti biasa. Semua materi ini sudah ada pada Unhas, jadi silakan dipelajari lebih lanjut, lebih lengkap. Buku referensi juga ada di sana. Kemudian untuk pengumpulan tugas juga silakan dikumpulkan pada Unhas. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap rajin ke kampus. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak EN. Selanjutnya kita akan mendengarkan masukan dan saran dari Pak Wayan. Silahkan Pak Wayan. Oke, makasih Pak EN sudah tampil ya.
Cuma paradigma belajarnya itu mesti dibalik ya Pak. Jangan Pak menjelaskan baru ke sepada gitu ya. Sebagusnya menggunakan flip class. Ya, flip classroom artinya sebaiknya penugasan membacanya itu lebih dulu di sepada, di kelas tinggal membahas. Nah, dibalik. Oh, Jadi baik. karena kalau kalau cenderung orientasi, penjelasan, kemudian baru homework gitu ya, itu kelas tradisional itu. Jadi biasanya begitu dan belum tentu dia menindaklanjuti. Kalau dia disuruh baca, ditagih di kelas, apa yang sudah dibaca, apa yang dipahami, nah, mungkin kita di kelas tinggal meluruskan yang pemahaman dia yang belum belum sampai. Karena proses belajar sebaiknya dialami langsung oleh mahasiswa. Jadi dia mengalami dulu, nah, setelah mengalami kesulitan, ya kita bantu. Ya. Itu yang pola-pola flip classroom mungkin juga dalam blended learning juga bisa dimanfaatkan. Ya. Jangan sampai mereka pengertian aja belum paham, sudah kita jelaskan. eh, itu bagusnya dia mengeksplor dulu sampai cukup waktunya dan sekalian mungkin ada penugasan terlebih dahulu melalui sepada. Ya, Nah, setelah itu baru di kelas ditagih apa yang dia pahami. Ya, tagihannya di kelas. Jadi makanya untuk pembelajaran abad 21 juga menyarankan lebih menekankan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Jadi kita mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan pemicu terkait dengan capaian pembelajarannya itu justru penting. Nah, mengenai capaian pembelajaran Bapak tadi itu kan belum tentu bisa dicapai dalam satu kali pertemuan. iya Pak. Nah, kemudian dalam merumuskan tujuan apa capaian pembelajaran itu kata memahami itu belum operasional ya Pak. Jadi mestinya kalau orang dikatakan memahami terus evaluasinya apakah Anda paham gitu pertanyaannya atau apakah Anda bisa menjelaskan? Nah, itu loh. Apa Anda bisa mendeskripsikan? Apa bisa menghitung kan gitu? Bukan memahami. Memahami masih umum itu anunya. Iya, Masih belum operasional sehingga eh, sulit untuk melihat ketercapaiannya. Nah, itu satu catatan-catatan. Nah, kalau ada ilustrasi untuk apa belajar fluida ya? iya Pak. Untuk apa sebenarnya belajar itu? Ada nggak ilustrasi video untuk Iya, pentingnya belajar itu gitu ya, untuk memotivasi mereka dalam kaitan dengan apa gitu ya? Saya biasanya kira itu komentar saya. Mungkin saya kira dari penguasaan materi Bapak cukup bagus, tapi kan bukan Bapak yang menguasai materi nanti ujung-ujungnya, tapi mahasiswa yang harus menguasai materinya gitu ya. baik, Nah, itu yang perlu untuk pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih. baik Pak. Baik, terima Terima kasih, Pak. kasih. Baik, terima kasih Pak En dan Pak Wayan atas presentasi dan saran-sarannya. Semoga nanti bisa diperbaiki Pak En untuk real teaching Pak En ya. Baik, baik. Baik. Oke, selanjutnya ke peserta kedua yaitu